Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menjelajahi dunia buah-buahan. Tapi bukan yang biasa kamu temui di pasar atau swalayan. Kita akan bahas buah-buahan yang bentuknya aneh, rasanya nggak biasa, dan ada juga yang bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum nyobain. Yuk langsung kita mulai. Ini dia 20 buah paling unik dan eksotis yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Nomor 20, Jaboticaba. Jaboticaba adalah buah kecil berwarna ungu tua yang tumbuh langsung di batang pohonnya. Beneran nempel, bukan di cabangnya, tapi di batang utamanya. Dari kejauhan pohonnya terlihat seperti dipenuhi kelereng ungu. Buah ini berasal dari Brasil dan punya rasa mirip anggur dengan aroma bunga yang lembut. Tapi yang bikin buah ini jarang dikenal di luar Amerika Selatan adalah karena daya simpannya sangat pendek. Setelah dipetik, buah ini hanya tahan dalam hitungan hari sebelum mulai membusuk. Karena itu Jaboticaba hampir nggak pernah diekspor. Masyarakat lokal biasanya langsung mengolahnya menjadi selai, jus, atau bahkan minuman fermentasi. Di Brasil, buah ini cukup dihargai dan sering dikaitkan dengan acara keluarga atau pertemuan tradisional. Nomor 19, Akebia quinata. Pernah dengar tanaman merambat yang bunganya wangi coklat dan buahnya mirip polong berisi jeli manis? Kenalin, ini dia Akebia quinata atau yang lebih dikenal sebagai chocolate vine. Tanaman ini berasal dari Jepang, Tiongkok, dan Korea dan sering ditemukan tumbuh liar di hutan, pinggir sungai, hingga pagar rumah. Tapi sekarang tanaman ini juga sudah menyebar ke Amerika Serikat bagian timur dan jadi tanaman invasif di beberapa daerah. Akebia bisa tumbuh menjalar lebih dari 10 meter. Bunganya kecil, berwarna ungu gelap, dan aromanya manis seperti coklat. Saat musim buah tiba, polongnya akan membelah sendiri dan memperlihatkan daging buah berwarna putih bening dengan tekstur seperti jelly. Rasanya lembut dan manis, mirip buah naga putih, dan di Jepang buah ini dianggap sebagai makanan musiman yang cukup langka dan disukai. Uniknya, kulit buah yang sedikit pahit juga dimasak, biasanya diisi dengan daging cincang lalu digoreng. Selain enak dan wangi, Akebia juga punya banyak manfaat lain. Sulur tanaman ini sering dijadikan bahan anyaman keranjang, dan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, buah Akebia dipercaya bisa membantu meredakan infeksi saluran kencing, rematik, hingga meningkatkan produksi ASI. Cantik, bisa dimakan, dan juga berkhasiat. Gak heran tanaman ini jadi favorit di banyak budaya. Nomor 18, tangan Buddha. Buah ini benar-benar memiliki bentuk yang tidak biasa. Disebut sebagai tangan Buddha karena terdiri dari beberapa bagian yang menyerupai jari-jari yang terentang. Buah ini sebenarnya adalah jenis jeruk, namun berbeda dari kebanyakan jeruk karena tidak memiliki daging buah, biji, atau sari. Yang membuatnya istimewa adalah aromanya yang kuat dan menyegarkan. Di Tiongkok, buah ini digunakan sebagai simbol keberuntungan dan umur panjang, dan sering dijadikan persembahan dalam upacara Tahun Baru Imlek. Selain itu, kulitnya sering digunakan dalam parfum alami, minuman, dan masakan sebagai penambah aroma. Namun karena bentuknya yang rumit, membersihkan buah ini bisa memakan waktu lama, apalagi untuk keperluan kuliner. Nomor 17, Cherimoya. Cherimoya sering dijuluki sebagai custard apple karena tekstur daging buahnya yang lembut seperti puding. Buah ini berasal dari wilayah Andes dan tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Daging buahnya dapat dimakan langsung dengan sendok. Rasanya adalah kombinasi dari pisang, nanas, dan sedikit aroma vanila. Kandungan nutrisinya meliputi antioksidan, vitamin B6, dan serat yang cukup tinggi. Namun, bijinya bersifat toksik dan tidak boleh dikonsumsi. Dalam jumlah sedang, buah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tetapi jika dimakan berlebihan, dapat mempengaruhi sistem saraf karena adanya senyawa tertentu. Karena itu, penting untuk menikmati buah ini dengan porsi yang wajar. Nomor 16, Mamoncillo. Mamoncillo, atau dikenal juga sebagai Spanish lime, adalah buah kecil berwarna hijau yang tumbuh berkelompok di dahan pohon besar. Di bagian dalam, terdapat daging buah berwarna oranye yang menempel pada biji besar. Rasanya sangat tergantung pada tingkat kematangan. Jika masih muda, rasanya sangat asam.
Tapi saat sudah matang sempurna, rasanya manis ringan dan menyegarkan, mirip perpaduan antara jeruk nipis dan leci. Buah ini sangat populer di Karibia dan Amerika Tengah, sering dijual di pasar tradisional dalam bentuk ranting yang digantung. Selain dimakan langsung, buah ini juga sering dijadikan bahan minuman atau permen lokal. Nomor 15, Kiwano. Kiwano adalah buah dengan tampilan mencolok. Kulitnya berwarna kuning terang dengan duri-duri kecil di sekelilingnya. Karena bentuknya, buah ini juga disebut African Horned Cucumber. Bagian dalamnya berwarna hijau cerah dan teksturnya seperti jelly. Rasanya unik, perpaduan antara timun, lemon, dan pisang. Sangat cocok dikonsumsi dalam keadaan dingin sebagai penyegar di cuaca panas. Di beberapa tempat, buah ini juga dipercaya memiliki efek meningkatkan energi. Nomor 14, buah mari-mari. Buah ini tumbuh di wilayah Amazon utara Brazil dan bentuknya mirip polong kecil berwarna hijau gelap. Walau tampilannya sederhana, buah ini menyimpan sejuta kejutan. Penduduk lokal udah lama memanfaatkannya sebagai buah segar. Tapi dunia sains baru belakangan ini mulai tertarik setelah menemukan bahwa Cassia liandra punya kandungan antioksidan tinggi, bisa melawan bakteri jahat, dan bahkan punya potensi sebagai agen anti kanker. Rasanya enak dan segar, perpaduan manis dan asam yang cocok banget dinikmati sebagai jus alami atau selai tropis. Selain daging buahnya, kulit dan bijinya juga mengandung senyawa bioaktif yang lagi diteliti manfaatnya. Sekarang, buah mari-mari mulai dilirik sebagai superfruit baru yang berasal dari hutan tropis terdalam. Nomor 13, Black Sapote. Black Sapote memiliki julukan yang menggoda, Chocolate Pudding Fruit. Saat matang, daging buahnya benar-benar berwarna coklat gelap dan lembut seperti puding. Buah ini biasanya dimakan langsung, dicampur ke dalam smoothie, atau dijadikan bahan dasar kue sehat. Meskipun rasanya mirip coklat, Black Sapote tidak mengandung lemak seperti coklat biasa, sehingga sering dijadikan alternatif manis rendah kalori. Selain itu, kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, bahkan melebihi jeruk. Ini membuatnya menjadi pilihan populer bagi mereka yang mencari camilan sehat yang tetap memuaskan selera. Nomor 12, Pepino. Pepino adalah buah kecil berbentuk oval dengan kulit berwarna kuning pucat dan garis-garis ungu. Meskipun namanya berarti mentimun dalam bahasa Spanyol, buah ini lebih dekat ke keluarga melon. Daging buahnya berwarna krem dan rasanya ringan, seperti campuran antara melon dan mentimun dengan sentuhan manis. Pepino biasanya dimakan mentah, dipotong-potong, atau dijadikan bahan salad buah. Tanaman pepino mudah tumbuh di iklim subtropis dan sering dipelihara sebagai tanaman hias sekaligus penghasil buah. Karena ukurannya kecil dan bentuknya menarik, pepino juga populer di pasar-pasar petani lokal di Amerika Selatan dan Selandia Baru. Nomor 11, Hala Fruit. Hala Fruit berasal dari wilayah Pasifik seperti Fiji dan Samoa. Buah ini terdiri dari banyak segmen memanjang yang membentuk bola besar berwarna jingga atau kemerahan. Setiap segmen dapat dicabut dan dikunyah. Bagian tengahnya mengandung serat manis yang bisa dihisap atau dikunyah, meskipun tidak semua orang menyukai teksturnya yang berserat. Masyarakat lokal juga memanfaatkan bagian tanaman ini untuk keperluan lain. Daunnya digunakan sebagai bahan anyaman, sementara buahnya juga dipakai sebagai pewarna alami dan bahan pengobatan tradisional. Nomor 10, Aki. Dari luar buah ini tampak manis dan menarik, tapi hati-hati, Aki dikenal sebagai buah yang harus diperlakukan dengan sangat serius. Kalau dimakan saat belum matang sempurna, buah ini bisa menyebabkan muntah parah, bahkan keracunan serius. Karena itu, di Jamaika hanya buah Aki yang sudah terbuka sendiri yang boleh dipanen dan dimasak. Kalau sudah matang dan dimasak dengan benar, buah ini punya rasa yang lembut dan gurih. Biasanya dimasak dengan ikan cod dan jadi makanan nasional di Jamaika, Aki and Saltfish. Di Amerika Serikat, buah ini hanya boleh dijual dalam bentuk kaleng karena harus melalui proses pengolahan yang sangat ketat.
Nomor 9, Miracle Fruit. Miracle Fruit tampak seperti beri kecil biasa, tapi yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya mengubah persepsi rasa di lidah kita. Setelah makan satu butir buah ini, semua makanan asam akan terasa manis. Bahkan, lemon bisa terasa seperti permen. Di Afrika Barat, buah ini sudah digunakan sejak lama. Saat ini buah ini juga digunakan dalam terapi untuk pasien kanker dan penderita diabetes, karena bisa membantu mereka menikmati makanan tanpa gula tambahan. Senyawa aktif dalam buah ini disebut miraculin dan hanya bekerja selama 30 menit hingga 1 jam setelah dikonsumsi. Nomor 8, Monstera deliciosa. Buah ini punya tampilan seperti tongkol jagung, tapi tumbuh dari tanaman hias yang sering dipelihara di rumah. Kalau belum matang, buah ini mengandung asam oksalat yang bisa membuat mulut dan tenggorokan terasa seperti terbakar. Tapi kalau sudah matang sempurna, buah ini aman dan punya rasa yang sangat menyenangkan. Rasanya digambarkan sebagai campuran nanas, kelapa, dan pisang. Buah ini butuh waktu lama untuk matang sepenuhnya. Biasanya ditunggu sampai kulit luarnya lepas sendiri secara perlahan, satu persatu. Ini adalah contoh buah yang tidak bisa dipaksakan kematangannya, karena bisa berbahaya kalau tergesa-gesa dikonsumsi. Nomor 7, Cupuacu. Cupuacu berasal dari hutan Amazon dan masih satu keluarga dengan kakao. Buah ini berwarna coklat dengan kulit tebal dan daging buahnya putih dan lembut. Masyarakat lokal sering mengolahnya menjadi jus, permen, atau isian kue. Rasanya manis asam dengan aroma khas yang kuat. Yang menarik, bijinya bisa diolah menjadi bahan kosmetik dan produk kecantikan. Minyak dari biji cupuacu sering digunakan sebagai pengganti cocoa butter. Karena rasanya unik dan serbaguna, cupuacu menjadi salah satu bahan yang semakin populer di kalangan industri makanan dan kecantikan di Brasil dan negara lainnya. Nomor 6, Chupa-Chupa. Chupa-chupa berasal dari daerah hutan hujan tropis seperti Peru dan Brasil. Kulitnya berwarna coklat kusam dan permukaannya terlihat seperti tertutup debu. Tapi bagian dalam buah ini berwarna oranye cerah dengan daging lembut dan rasa manis sedikit asam. Selain dikonsumsi langsung, buah ini juga sering dijadikan bahan dasar jus. Biji dan kulitnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan kerajinan lokal. Chupa-chupa termasuk dalam daftar buah yang keberadaannya mulai menurun akibat deforestasi, sehingga konservasi tanaman ini menjadi penting. Nomor 5, kelapa Buddha. Meskipun namanya mengandung kata kelapa, buah ini lebih mirip labu mini. Di bagian dalamnya terdapat jeli putih bening yang bisa dimakan langsung. Rasanya ringan dan sedikit manis, mirip dengan kelapa muda yang agak padat. Di beberapa budaya, buah ini digunakan dalam pengobatan herbal karena dianggap menenangkan tubuh dan membantu proses detoksifikasi. Selain itu, karena tekstur dan warnanya yang menarik, buah ini sering dijadikan hidangan penutup dalam acara tradisional di negara-negara Asia Tenggara. Nomor 4, Yang Mei. Yang Mei atau dikenal juga sebagai Chinese bayberry adalah buah kecil berwarna merah tua dengan permukaan kasar seperti bola duri halus. Buah ini sangat populer di Cina saat musim panas dan sering dijual segar atau dibuat menjadi jus dan wine. Rasanya manis dengan sedikit asam dan penuh dengan cairan. Yang Mei juga kaya akan vitamin C dan antioksidan. Karena daya simpannya singkat, buah ini jarang diekspor keluar Cina. Beberapa varietasnya bahkan memiliki warna hampir kehitaman dan memiliki rasa yang lebih tajam. Nomor 3, Wolfberry. Pernah dengar tentang buah mungil merah yang katanya bisa bikin awet muda? Yap, itu dia, goji berry, atau dikenal juga sebagai wolfberry. Buah ini berasal dari Tiongkok dan sudah digunakan sejak abad ketiga dalam pengobatan tradisional di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Goji tumbuh dari tanaman boxthorn dalam keluarga nightshade dan punya rasa manis agak asam. Mulai tahun 2000-an, goji berry mulai populer di negara-negara barat sebagai superfruit karena kandungan antioksidan dan vitaminnya yang tinggi. Gak heran, buah ini sekarang sering kita temui dalam bentuk kering, jus, sampai camilan sehat.
Uniknya, goji berry juga punya cerita legendaris. Konon ada seorang pria bernama Li Qingyuan di Tiongkok yang katanya rutin makan goji setiap hari dan hidup sampai usia 256 tahun. Meskipun kisah ini belum terbukti secara ilmiah, ceritanya sukses bikin goji berry terkenal di seluruh dunia. Bahkan di abad ke-18, buah ini pernah dibawa ke Inggris bukan untuk dimakan, tapi sebagai tanaman hias. Sekarang, goji juga dibudidayakan secara komersial di Kanada dan Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Nomor 2. Buah kepayang. Hati-hati kalau nemu buah yang satu ini di alam liar. Namanya kepayang atau dikenal juga sebagai buah kluwek. Buah ini sering disebut sebagai buah paling beracun karena bijinya mengandung racun alami yang bisa bikin pusing, mual, bahkan halusinasi kalau dimakan mentah-mentah. Tapi jangan buru-buru takut. Soalnya setelah melalui proses fermentasi dan pengolahan yang tepat, biji buah kepayang justru berubah jadi bahan dapur yang super penting. Yap, inilah rahasia rasa hitam dan gurih dari semangkuk rawon khas Jawa Timur. Bentuk luarnya keras dan berkulit tebal seperti tempurung, dan di dalamnya terdapat biji berwarna putih yang akan berubah jadi hitam setelah difermentasi. Rasa dan aromanya khas banget, sedikit pahit, kaya rempah, dan nendang banget kalau dimasukkan ke dalam sup atau semur. Gak cuma buat rawon, kluwek juga sering dipakai dalam masakan khas Toraja, Kalimantan, dan Bugis. Jadi meskipun dia buah paling beracun, bijinya justru punya tempat terhormat di dunia kuliner Indonesia. Nomor 1. Pinanga subterranea. Pernah kebayang ada pohon yang berbunga dan berbuah di bawah tanah? Bukan umbi-umbian, tapi benar-benar buah lengkap dengan daging dan bijinya. Kedengarannya mustahil ya, tapi ini beneran ada. Namanya Pinanga subterranea atau lebih dikenal sebagai pinang tanah. Spesies palem langka ini baru saja resmi dideskripsikan oleh ilmuwan dunia pada tahun 2023. Ditemukan di hutan hujan Kalimantan, tanaman ini bikin heboh karena bunganya tumbuh, mekar, dan berbuah, semuanya tersembunyi di bawah permukaan tanah. Saat matang, buahnya berwarna merah terang dan bisa ditemukan menyembul dari balik tanah yang lembab. Masyarakat lokal di Kalimantan dan Sarawak sudah mengenal tanaman ini sejak lama dan bahkan biasa menggali untuk menikmatinya. Rasanya manis dan segar dan ternyata juga jadi camilan favorit babi hutan. Buah ini bukan cuma unik secara visual, tapi juga mencetak rekor sebagai salah satu dari sedikit tanaman di dunia yang menjalani proses berbunga dan berbuah secara geo-underground, alias seluruh siklus reproduksinya terjadi di dalam tanah. Dan selesai sudah daftar kita kali ini, 20 buah unik dan eksotis dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.